Halo, saudara, senang sekali berjumpa bersama dengan saudara. Melalui video ini saya menyapa saudara, kiranya kita semua ada di dalam anugerah Tuhan, ada di dalam sukacita besar yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menyapa saudara dengan sebuah tema, terimalah kuasa. Saudara, ketika Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan dia akan memberikan kuasa kepada para murid, tetapi mereka harus tetap tinggal di Yerusalem. Yang mereka lakukan di sana bukan untuk bercanda, bukan untuk bermain-main, bukan untuk bergurau-gurau, tetapi mereka menutup diri ke suatu tempat untuk mereka berdoa. Nah, berdoa mereka kepada Tuhan, mereka menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada Tuhan. Dan yang kedua, mereka sehati, sepikir. Nah, saudara, ketika saudara ingin mendapatkan kuasa, ingin ada di dalam kuasa Roh Kudus, ingin mengalami lawatan Roh Kudus, maka saudara haruslah kita tetap berdoa kepada Tuhan. Harus kita sehati sepikir. Kita tidak boleh mencela orang lain, kita tidak perlu meremehkan orang lain, tetapi kita harus tetap sehati sepikir. Seperti Alkitab mengatakan dalam Kisah pasal 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Alkitab sudah memberikan sebuah rekomendasi ayat yang luar biasa. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Bukan berarti ketika kita ada di dalam Roh Kudus turun atas kita, kita harus berbahasa roh, kita harus berbahasa lidah. Sesuatu yang berbeda ketika Roh Kudus turun atas kita. Apa yang terjadi, saudara? Kita berani menjadi saksi Kristus. Ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi saksi Kristus. Mereka menjadi orang-orang yang hebat. Mereka mempunyai keberanian. Mereka tidak sayang lagi kepada dunia ini, kepada nyawa mereka. Setelah mereka turun Roh Kudus atas para murid, mereka pergi memberitakan Injil. Salah satu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani memberitakan Injil. Dia berani memberitakan kebenaran Allah. Dia berani menyampaikan isi hati Allah kepada bumi ini, kepada dunia ini. Jadi saudara, ketika saudara ada di dalam kuasa Roh Kudus, mari kita nyatakan kebenaran. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran. Karena Roh Kudus tidak akan bertentangan. Roh Kudus tidak akan bisa menyatu dengan dosa. Tetapi Roh Kudus hanya bisa menyatu ketika kita ada di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saya yakin dan percaya pikiran kita direstorasi, pengenalan kita akan Tuhan direstorasi, jiwa kita akan mendapatkan kemerdekaan, jiwa kita akan mendapatkan kebebasan, jiwa kita akan mendapatkan pemulihan yang luar biasa. Jadi saudara, ketika kita ada di dalam kuasa Roh Kudus, maka perkataan-perkataan ilahi lahir dari mulut kita. Maka perkataan-perkataan yang memberkati ada di dalam bibir kita. Perkataan-perkataan yang luar biasa ada di dalam hati kita. Perkataan-perkataan yang ajaib kita perkatakan karena firman Tuhan, karena Roh Kudus Allah ada di dalam hati kita. Ada sukacita besar ketika Roh Kudus turun atas kita. Ada kemenangan besar ketika Roh Kudus turun atas kita. Ada pembebasan yang besar ketika Roh Kudus turun atas kita. Bahkan ketika Rasul Petrus berkhotbah, dia berkhotbah dengan berapi-api karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia mengalami kebebasan yang luar biasa. Bahkan setiap orang yang mendengarkan firman yang dia sampaikan, orang-orang tersebut tercenang dan memberikan diri dibaptis 3.000 orang sekalipun. Maka saudara, hal yang sama ketika kuasa ada dalam diri saudara, maka perkataan saudara mengandung janji yang luar biasa. Perkataan saudara mengandung mujizat yang luar biasa. Ketika saudara memperkatakan kebenaran, maka kebenaran itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara memperkatakan damai sejahtera, maka damai sejahtera itu menjadi bagian saudara. Kita harus bersukacita, kita harus tunduk di bawah otoritas kuasa Roh Kudus, sehingga kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin memberitakan kebenaran Tuhan, semakin hari semakin berdampak bagi orang lain. Ketika Roh Kudus turun atas kita, berkuasa atas diri kita, maka hidup kita berdampak bagi orang lain, berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, berdampak di tempat kita kerja. Tetapi hidup yang di luar, ketika kita hanya datang ke gereja, kita tidak menikmati hadirat Tuhan, kita tidak merasakan apa-apa, maka kita perlu mempertanyakan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, Tuhan memberkati.